kota kami, dan kemuliaan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus suci roh kami, seluruh aspek kehidupan kami Tuhan, seluruh umat-Mu yang pagi hari ini bergabung dalam doa fajar Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa dari Yesus, pakari kami dengan malaikat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati, segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Allah, dalam nama Yesus, baik roh penghalang berkat, roh penghalang pujian penyembahan kami, roh sakit, penyakit, kekhawatiran, kelemahan tubuh, roh kesuaman, virus apapun juga, dalam nama Yesus kami kebaskan, kami usir keluar dari setiap kehidupan kami, dan jangan pernah kembali lagi. Dalam nama Yesus kami lepaskan kuasa roh Allah untuk bekerja, hadirat Allah, perkenanan Allah, roh kesembuhan, kemenangan, sukacita, damai sejahtera senantiasa melimpah atas hidup kami. Berkati, urapi kami semuanya Tuhan, baik yang memimpin pujian, baik yang berdoa syafaat, baik yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi, berkati kami semuanya. Sinyal yang terbaik, internet yang terbaik Tuhan, berikan kelancaran sampai selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji menyembah Engkau. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan semua kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya.
ku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, Engkau sangat baik Tuhan, Engkau teramat sangat baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau Allah yang hidup. Ku sembah Engkau Allah yang hidup. Ku sembah Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Terima kasih. Sungguh besar kasih setia-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat semua kebaikan-Mu, kasih anugerah-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib nama-Mu Tuhan, ajaib kuasa-Mu, ajaib perbuatan-Mu, ajaib pertolongan-Mu, ajaib mujizat-Mu Tuhan. Pagi hari ini iman kami bersepakat Tuhan, percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang daripada-Mu, kami terima kuasa kesembuhan terjadi, kuasa pemulihan terjadi di saat kami menyembah-Mu, selama kami menyembah-Mu. Kuasa-Mu yang dahsyat Engkau nyatakan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Engkau sungguh baik Bapa. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Ku persembahkan korban syukur kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kami
Terima kasih. Dalam lindungan Allah, kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, kami berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percaya, sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menunjungi kami. Di bawah sayap Tuhan kami akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami yang maha tinggi, telah kami buat tempat pertujuan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan Tuhan kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Malaikat Tuhan akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terjun akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan meluputkan kami. Tuhan Yesus akan membentengi kami. Sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus pasti menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus pasti meluputkan kami dan memuliakan kami dengan panjang umur. Tuhan Yesus kenyangkan kami dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyanyian siara. Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan kami? Pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan tak akan membiarkan kaki kami koyak. Penjaga kami tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhanlah penjaga kami. Tuhanlah naungan kami di sebelah tangan kanan kami. Matahari tidak menyakiti kami pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Bahkan Tuhan menjaga kami terhadap segala kecelakaan. Tuhan menjaga nyawa kami. Tuhan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kuasa perlindungan sudah terjadi kepada seluruh kami umat-Mu. Terjadi dalam keluarga kami, kota kami, bangsa kami, gereja kami. Tetap dalam lindungan Allah. Bila kami bertobat, bila kami percaya kepada Tuhan Yesus menyelamatkan kami. Bahkan seluruh isi keluarga kami Tuhan selamatkan. Sehingga malaikat Tuhan di surga bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja. Dan aku hendak memuji-muji nama-Mu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji-muji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan
demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-mu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semara kemuliaan-mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-mu yang ajaib akan kami nyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-mu yang dahsyat akan kami umumkan, dan kebesaran-mu hendak kami ceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-mu kami akan masyurkan, dan tentang keadilan-mu kami akan bersorak-sorai. Haleluya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji-muji Engkau. Kami akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semara kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menanti-nantikan Engkau, dan Engkau pun memberi kami makanan pada waktunya. Bahkan Engkau membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak kami minta tolong dan menyelamatkan kami. Tuhan menjagai semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami umat-Mu mengucap syukur, kami berterima kasih. Oh, kami umat-Mu sudah memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan bertata dan bersemayam atas pujian umat-Nya. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, berikan roh ketajaman pewahyuan yang baru, terlebih buka mata hati umat-Mu Tuhan. Jadikan setiap tanah hati kami tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hati kami, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom. Halo. Mari kita buka di dalam renungan kita pagi ini, Ibrani pasal 11. Saya akan bacakan cepat ya, karena ada 40 ayat. Panjang. Ya. Saya akan bacakan Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 40. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 40. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat,
ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut mereka Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang-tulangnya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja.
Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di gunung-gunung, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Jadi Ibrani 11 ini tentang saksi-saksi iman. Nah, kita baca tadi ya, itu depannya tentang iman. Yang pertama tentang iman gitu ya. Iman, terus habis gitu yang di bawah-bawahnya mulai ayat 2, ayat 3 sampai selanjutnya itu didahului karena iman, karena iman, karena iman, karena iman. Nah, mungkin sampai istilahnya bahasa Jawanya sampai blenger gitu ya. Karena iman terus gitu ya. Nah, saat ini mari kita belajar. Saya akan memberikan judul bertekun hidup sebagai orang beriman. Nah, di sini kita adalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang pertama, penulis Ibrani memberikan 2 petunjuk mengenai definisi iman. Yaitu yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu segala sesuatu yang kita harapkan. Misalnya kita mengharapkan hidup kita ini berhasil, hidup kita ini beruntung, ya kan? Itu iman, ya kan? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan yang kedua, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wah, ini nggak mudah ya. Kalau kita mengharapkan sesuatu itu mudah. Wah, kita pasti inginnya hidup kita ini enak, mulus-mulus saja, berkat selalu datang, hidup berkelimpahan, terus pokoknya yang baik-baik gitu ya. Tapi kalau yang kedua, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini mungkin agak susah karena
kita di alam roh, ini maksudnya di alam roh, kita tidak melihat, tapi iman ini mewujudkannya. Nah, coba kita pahami sedikit bahwa di alam roh kita ini belum dapat gitu ya, tapi kita sudah percaya dan kita sudah memilikinya. Nah, itu adalah iman. Di dalam bahasa Inggris diterjemahkan, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Iman merupakan dasar yang berkepastian, sebab iman memampukan manusia untuk berpegang pada pengharapan yang tidak kelihatan. Nah, jadi kita berpengharapan kepada yang tidak kelihatan. Mungkin secara fisik kita tidak melihat Tuhan kita, Allah kita, tapi di dalam hati kita, di dalam iman kita, kita percaya ada Tuhan yang besar, yang mengatur segala hidup kita, dan itu adalah iman. Di mana pengharapan itu merupakan keyakinan orang-orang percaya akan janji-janji Allah. Nah, iman kepada janji Allah merupakan harapan akan janji Allah atas kehidupan orang percaya. Itu adalah yang pertama, bahwa ada definisi iman. Nah, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan yang kedua, pengertian iman di dalam Ibrani 11 ini berbicara mengenai dasar dari kepercayaan umat Allah untuk mengharapkan, untuk menaruh pengharapan yang belum atau yang tidak kelihatan, untuk menjadi bukti bahwa pengharapan dari sesuatu yang tidak dilihat, yaitu pengharapan yang didasarkan atas kasih sejati dari Allah. Dan penulis Ibrani memberikan contoh-contoh di dalam Alkitab yang memiliki iman. Walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka menaruh pengharapan mereka kepada Allah. Dan banyak di sini dikatakan, di Ibrani pasal 11 ini dikatakan bahwa meskipun mereka sudah beriman, tetapi tidak seolah-olah itu mereka tidak mendapat janji itu gitu ya. Dikatakan bahwa di dalam iman mereka semua itu telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu, di ayat yang ke-13, Ibrani 11 ayat 13. Jadi meskipun mereka mati, mereka itu kayaknya itu tidak dapat apa yang dijanjikan Tuhan. Contoh, ya kan, Abraham dijanjikan oleh Tuhan keturunannya seperti pasir di laut dan bintang di langit gitu ya. Tapi sampai Abraham meninggal itu tidak terjadi gitu. Tapi itu tidak menyurutkan iman mereka kepada Tuhan. Seakan-akan mereka tidak memperoleh janji yang dijanjikan Tuhan itu. Tetapi sekarang ya kan kita bisa lihat di dunia ini keturunan ilahi Abraham, keturunan rohani dari Abraham itu banyak sekali seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Itu yang kedua. Yang ketiga, saksi iman. Jika kita membaca dan memperhatikan dengan sesama hidup dari saksi-saksi iman, mereka memiliki kesamaan dalam kehidupan. Yaitu yang A, hal-hal utama yang mereka kejar dalam hidupnya adalah perkara-perkara yang kekal, bukan hal-hal materi. Banyak di antara mereka adalah orang yang secara materi itu kaya, namun fokus hidup mereka
bukan pada kekayaan dan kesenangan dunia ini. Jadi yang kita lihat tadi, contoh-contoh iman yang kita lihat tadi di dalam Ibrani 11 itu, mereka memfokuskan hidup mereka bukan pada kekayaan di dunia ini. Karena mereka tahu mereka hanya pendatang, orang asing di bumi ini. Dan mereka semua mengarahkan fokusnya, mengarahkan hidupnya kepada kekayaan di surga, yaitu iman mereka. Mereka melihat kekayaan sebagai karunia Tuhan untuk melayani dan memberkati orang. Jadi kayak Abraham itu hidupnya diberkati gitu ya. Tapi kekayaan itu sebagai karunia Tuhan untuk melayani dan memberkati orang lain. Mereka semua rendah hati, setia dan taat pada Tuhan. Mereka semua bersaksi bahwa mereka adalah orang asing di dunia ini dan merindukan tanah air yang kekal. Di ayat yang ke-13 dan di ayat yang ke-14 ya. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Kalau di dunia ini kita semua tanah air kita adalah Indonesia, ya kan? Tanah air Indonesia. Tapi kita punya secara rohani saat kita pulang ke rumah Bapa dan asal kita, tanah air kita adalah surga. Nah, itu yang menjadi fokus bagi saksi-saksi iman di dalam Ibrani pasal 11. Dan yang B, tadi yang A, hal-hal utama yang mereka kejar bukan perkara hal-hal utama yang mereka kejar saksi-saksi iman adalah perkara yang kekal, bukan hal-hal materi. Yang B, mereka semua bersaksi bahwa surga adalah rumah mereka. Sebuah kota yang dibangun oleh Allah. Rumah di bumi hanya sementara. Kita dapat membangunnya dengan megah, tetapi tidak memilikinya untuk selamanya. Sebaliknya, kita mungkin tidak punya rumah yang tetap dan baik di bumi ini. Mungkin rumah kita di bumi ini itu biasa-biasa saja. Bahkan mungkin masih ngontrak gitu ya. Enggak apa-apa, tetap bersukacita. Sebab Anda punya rumah kekal di surga. Dan kerinduan ini membuat kita tetap semangat dan tidak berkecil hati sekalipun dihadapkan berbagai kesulitan dan kekurangan. Nah, jadi yang B, mereka bersaksi bahwa saksi-saksi iman ini bahwa surga adalah rumah mereka dan rumah kita. Jangan kecil hati kalau rumah kita di dunia ini rumah yang biasa-biasa saja, bukan rumah yang megah. Karena saat kita pulang ke rumah Bapa, semua ini kita tinggalkan. Dan satu rumah yang kita tuju, yaitu rumah sebuah kota yang dibangun oleh Allah, yaitu surga. Nah, kemarin saya lihat gitu ya, mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin suka, kalau saya lihatnya sih di IG gitu ya, di IG, di salah satu IG gitu, atau di TikTok, kalau Bapak Ibu lihat punya TikTok gitu ya, ada sebuah penghormatan terakhir gitu ya, penghormatan terakhir di Hotel Windham Surabaya gitu ya. Itu hotel bintang, termasuk bintang 5 itu kayaknya ya. Di Jalan Basuki Rahmat gitu ya. Nah, itu ternyata pemilik orang tua dari pemilik Hotel Windham itu meninggal, dipanggil ke rumah Bapak. Dan mungkin secara adat gitu ya, kepercayaan mereka, kalau orang itu meninggal dan memiliki aset-aset misalnya kayak
hotel, kantor yang megah-megah, atau rumah gitu ya, itu pasti waktu mau dimakamkan dilewatkan dulu gitu ya, dilewatkan dulu. Dan itu arak-arakannya setelah mobil ambulan jenazah itu ada mobil mewah, Rolls Royce, terus Mercedes, apalah sampai panjang gitu ya konvoinya. Tetapi satu hal yang kita pelajari, yang saya pelajari, Bapak itu meninggal tidak membawa hotel yang megah, tidak membawa rumah yang megah, hanya membawa baju, ya kan? Dan yang pasti membawa iman percaya mereka kepada Tuhan. Meskipun dia punya hotel yang megah, punya perusahaan yang megah, tetapi semua itu waktu kita meninggal tidak kita bawa apapun yang ada di dunia ini gitu ya. Tidak kita bawa saat kita kembali ke rumah Bapa. Dan satu hal yang kita bawa yaitu iman kita. Jadi jangan berkecil hati kalau saat ini kita belum punya sesuatu yang dapat kita banggakan di dunia ini, tapi kita harus bangga kalau kita punya iman yang besar, kita punya iman yang benar bagi di hadapan Tuhan. Itu yang ketiga, tiga yang B, tiga yang C, mereka semua percaya kepada Allah dan pelaku firman-Nya tanpa syarat. Jadi tadi yang B mereka bersaksi bahwa surga adalah rumah mereka. Yang C, 3C, mereka semua percaya kepada Allah dan pelaku firman-Nya tanpa syarat. Mereka begitu menghormati Tuhan dan firman-Nya. Mereka berani melakukan firman Tuhan tanpa bertanya-tanya. Mereka hidup dekat dengan Tuhan. Doa, pujian, dan penyembahan kepada Allah adalah gaya hidup mereka. Mereka semua dikenal sebagai orang yang bergaul karib dengan Tuhan dan tidak ada yang dapat menggoyahkan iman mereka. Contohnya seperti Abraham disuruh Tuhan untuk pindah keluar dari tanahnya gitu ya, ke tanah asing gitu. Ya manut-manut aja gitu loh. Kalau kita mungkin tak GPS ini di daerah mana ya Tuhan? Ini kira-kira kalau zaman sekarang kan kita pakai GPS gitu ya, Google Map gitu ya. Ini kira-kira tanahnya ini subur atau tandus gitu ya. Kalau Abraham enggak, ya sudah, enggak tanya aku harus gimana, nanti hidupku gimana, siapa yang pelihara. Tapi Abraham percaya melakukan firman Tuhan tanpa syarat dan tanpa bertanya-tanya. Itu kita patut kita contoh dari saksi-saksi iman. Itu tadi yang 3C. Yang 3D, mereka semua adalah orang yang pantang menyerah, ulet, dan biasa dalam kesulitan, dan bersedia mati karena Tuhan. Sekalipun mereka tidak menerima apa yang dijanjikan, banyak doa dan kerinduan mereka tidak terpenuhi. Mereka tetap setia sebab mereka tahu bahwa pada akhirnya mereka menerima dan memiliki sesuatu yang lebih baik. Jadi saksi-saksi iman ini adalah orang-orang yang pantang menyerah, ulet dan biasa dalam kesulitan, dan bersedia mati karena Tuhan. Meskipun akhirnya nggak dapat apa-apa gitu ya, bahkan mati sebagai martir, disiksa, didera, digergaji gitu ya. Tadi kita baca di dalam Ibrani 11. Tapi mereka tetap setia. Yuk, kita meskipun mungkin tidak dianiaya secara fisik, mungkin kita dianiaya secara omongan gitu ya, mungkin diomongno orang gitu ya, atau difitnah orang. Bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap iman kita kepada Tuhan, atau langsung mutung gitu ya, gak gereja-gerejaan,
gak Yesus-Yesusan. Nah, mari kita belajar dari saksi-saksi iman ini bahwa kita tidak boleh menyerah. Bahkan kita bersedia mati karena Tuhan. Itu tadi yang ketiga. Yang keempat, iman seperti inilah yang telah dipraktekkan tokoh besar dalam Alkitab. Kita dapat belajar dari mereka teladan iman. Antara lain, Abraham yang meninggalkan bapak dan saudara-saudaranya. Ia hanya mematuhi perintah tanpa melawan dan akhirnya menjadi bapak orang percaya. Habel yang karena imannya telah mempersembahkan korban yang terbaik bagi Allah dan korbannya diterima. Henok yang terangkat supaya tidak mengalami kematian. Dari contoh-contoh di atas dapat disimpulkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dengan segenap hati dan jiwa dan akal budinya percaya kepada Allah. Mereka bukan saja percaya, tetapi juga melakukan sesuatu sebagai wujud percayanya. Beriman berarti meyakini firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, pengertian hidup beriman. Iman merupakan sikap percaya dan mempercayakan diri kepada Allah bahwa Allah mengasihi kita dan memperhatikan segala kebutuhan hidup kita. Jadi iman kita ini adalah sikap percaya dan mempercayakan diri kita kepada Allah bahwa Allah sayang kepada kita, cinta sayang sama kita, dan pasti memperhatikan segala kebutuhan hidup kita. Iman juga merupakan dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Dan hidup beriman mengandung beberapa hal. Yang A, penyerahan diri total kepada Allah. Ini merupakan penyerahan diri yang melampaui batas pemikiran dan kemampuan manusia. Mudah? Tidak mudah. Kalau ngomongnya gampang. Beriman, tapi ada saatnya iman kita juga diuji dengan logika kita. Apakah kita bisa percaya dengan iman kita atau dengan kenyataan? Nah, dalam hal ini perlu sikap rendah hati dan ketaatan saat kita penyerahan diri secara total kepada Allah. Yang B, ketaatan dan kesetiaan kepada Allah adalah sikap untuk selalu memegang kebenaran Allah dalam segala persoalan kehidupan, mendasarkan segala sesuatu kepada kebenaran Allah. Ketaatan dan kesetiaan kepada Allah adalah memegang segala kebenaran Allah. Taat itu kalau diwolak-walik T-A-A-T gitu ya. Dari kiri dibaca ke kanan taat, dari kanan dibaca ke kiri tetap taat. Coba dibikin TTS dari atas T-A-A-T gitu ya, tetap taat. Dari bawah dibaca T-A-A-T, tetap taat. Diwolak-walik tetap taat. Mudah? Tidak mudah. Tapi kalau kita bisa bersama Roh Kudus melakukannya, kita pasti mampu. Itu tadi yang B. Yang C, iman disertai dengan perbuatan. Hidup beriman tidak sekedar bicara tentang percaya saja, tetapi dikaitkan dengan perbuatan. Di dalam Yakobus 2 ayat 17. Beriman kepada Tuhan Yesus bukan persoalan sehari atau 2 hari saja. Namun seumur hidup kita harus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekian sedikit renungan dari saya. Mari kita bertekun hidup kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom.
Shalom. Shalom. Terima kasih, Li. Terima kasih sama Tuhan. Tuhan memberkati. Kita percaya iman. Beriman dan melakukan firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan mati. Mereka sampai menjadi pahlawan iman, ya. Disebut di firman Tuhan itu pahlawan iman. Tapi dikatakan ayat 39, dan mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan pada mereka suatu kesaksian yang baik. 40, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saya percaya kita memiliki keselamatan yang sempurna dalam Kristus. Karena apa? Mereka pada waktu itu belum mengalami korban Yesus di atas kayu salib. Jadi belum sempurna. Tapi mereka sudah punya iman yang begitu luar biasa, percaya kepada Allah. Mari kita lebih menyempurnakan iman kita di dalam Kristus. Karena kita sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari pendoa syafaat singkat, jelas, padat. Tuhan memberkati. Pendoa syafaat singkat, jelas, padat. Sudah ada, kita doa berkat dalam nama Yesus. Terimalah berkat Allah. Berkat kelimpahan surgawi, kelimpahan rohani, melimpah dalam hidup kita. Kelimpahan damai, sejahtera, sukacita dalam hidup kita. Kelimpahan hidup di dunia ini, kita dijamin hidup diberkati. Terima kasih menikmati berkat Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang percaya, kita sudah diberkati Tuhan berkelimpahan. Sama-sama saya katakan, amin.